Menjadi seorang mahasiswa merupakan sebuah anugerah dan tantangan tersendiri. Saya Akbar Kurnia Ramadan dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara dari kelas 2022C dengan NIM 132 akan memaparkan secara sederhana tentang komunikasi dan advokasi kebijakan. Seorang mahasiswa dituntut untuk memiliki berbagai kemampuan dasar, seperti kemampuan untuk beradaptasi, kemampuan untuk berpikir kritis, dan yang tidak kalah penting yaitu skill berkomunikasi. Banyak yang salah paham tentang komunikasi tersebut. Beberapa di antaranya adalah beranggapan bahwa komunikasi tidak ada yang sukar, dan selanjutnya komunikasi merupakan sebuah bakat. Mereka menganggap berbicara merupakan bagian dari komunikasi atau bicara adalah komunikasi itu sendiri. Dan yang terakhir, banyak yang beranggapan bahwa komunikasi terjadi hanya jika kita menghendakinya. Nyatanya, semua itu salah dan komunikasi memiliki peran penting tidak hanya itu. Komunikasi meliputi transfer dan pemahaman suatu makna, sehingga dalam penyampaiannya tidak bisa sembarangan, melainkan perlu adanya sebuah pedoman. Pedoman dari komunikasi tersebut yang pertama adalah mencari kejelasan terlebih dahulu dari gagasan utama yang akan dikomunikasikan. Yang kedua, memiliki tujuan yang jelas dari komunikasi tersebut. Selanjutnya, kita sebagai seorang komunikator menjadi pendengar yang baik, yang tidak hanya ingin dimengerti, tapi juga mengerti posisi orang lain. Yang selanjutnya adalah mengkomunikasikan terlebih dahulu atau mengkonsultasikan materi yang akan kita sampaikan kepada orang lain tersebut. Dan yang terakhir, sesuaikan antara nada dan juga ekspresi dengan isi dari materi tersebut. Bentuk komunikasi itu sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu verbal dan non-verbal. Verbal berupa sebuah komunikasi secara tatap muka yang dilakukan secara langsung, dan non-verbal berupa ekspresi wajah maupun gerakan tubuh. Media dalam berkomunikasi dapat berupa suara, tulisan, gambar, maupun video. Dalam berkomunikasi, terdapat sebuah teknik agar komunikasi tersebut menjadi efektif. Maksud dari komunikasi efektif adalah komunikasi tersebut berhasil mencapai sasaran dengan feedback atau respon yang sesuai dengan tujuan awal berkomunikasi. Indikator dari komunikasi efektif tersebut ialah adanya sebuah keterbukaan, saling mendukung, bersifat positif, memahami perasaan orang lain, serta kesetaraan. Selain komunikasi, advokasi juga merupakan hal yang penting untuk dibahas. Advokasi memiliki pengertian sebagai proses komunikasi yang terencana untuk mendapat dukungan dan keputusan pemecahan masalah. Hal ini penting dalam pemutusan kebijakan publik. Tujuannya adalah untuk meningkatkan komitmen, kemauan, ataupun kepedulian serta dukungan masyarakat terhadap kebijakan, sumber daya, kemudahan, serta keikutsertaan. Pelaku dari advokasi kebijakan ini adalah tokoh dengan potensi, seperti pejabat yang berwenang, media massa, ataupun masyarakat serta tokoh masyarakat. Sasarannya adalah para pengambil keputusan, pembuat kebijakan, ataupun pembuat opini. Dalam mengadvokasi sebuah kebijakan, perlu adanya sebuah alur yang terstruktur, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Alur tersebut dimulai dari pengorganisiran dari masalah yang terjadi, yang selanjutnya diteruskan menggunakan rumusan masalah yang diidentifikasi akibat atau dampaknya yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Setelah itu, mendapatkan proses perumusan alternatif kebijakan yang sesuai dengan pemetaan setiap wilayahnya. Dan yang terakhir, melakukan sebuah eksekusi dengan perencanaan aksi tersebut. Sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwasanya komunikasi itu penting dan tidak hanya sekedar berbicara saja, melainkan terdapat indikator agar komunikasi tersebut menjadi efektif. Sedangkan advokasi penting untuk kita dalam membuat kebijakan maupun mengevaluasi kebijakan yang sudah terlebih dahulu ada. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Saya, Akbar Kurnia Ramadan dari program studi S1 Ilmu Administrasi Negara. Aku bilang ngesor. Cerita dulu. Komunikasi meliputi sebuah transfer dan pemahaman dari suatu makna, sehingga dalam penyampaian tidak bisa sembarangan. Itu
Masuk coba. Sih tahu lu. Assalamualaikum, Mbak.